Halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi kali ini saya bersama lagi dengan kenalin. Halo, aku Indri. Nah, jadi sekarang kita mau ngapain nih? Hari ini mau Q&A. Q&A ini. Oke, mari kita mulai. Aku dulu. Oh, kamu dulu. Kamu dulu. Kamu sweet aja. Yang kalah duluan. Oke ya, ini ada beberapa pertanyaan nih guys yang udah dicari mengenai paling pertama. Nah ini ada apa yang kamu lakukan untuk mengisi waktu senggang? Pokoknya kalau misalnya waktu senggang gitu, yang pertama dilakuin tuh beresin kosan. Itu yang pertama. Terus kalau kosan Drakoran lu. beres baru iya drakoran. Beresin. Bisa tuh drakoran dari pagi sampai pagi lagi. Oh jadi seharian gak tidur? Ya tidur. Enggak dari jam 7 sampai Enggak dari besoknya? jam 7. Pengalaman waktu senggang tuh kalau nonton drakor pernah dari jam 6 malam. Nah, 6 maghrib, jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi. Non-stop, tidak ada tidur. Apa itu tidur? Saking ku suka drakornya ya. Ya. Kalau aku mengisi waktu senggangnya paling sama olahraga, terus nonton komik, nonton anim. Keren sih itu. Baca komik mungkin. Iya baca komik. Baca komik, nonton anime. Itu aja sih, yes. Oke. Kalau hidup kamu tinggal 6 minggu lagi nih, apa hal yang bakalan kamu lakuin? Hidup 6 minggu lagi ya. Paling aku kayak menikmati hidup, terus memberikan kebahagiaan buat sesama, mulai dari pokoknya dari hal-hal kecil kita bisa menjadi berkat buat sesama gitu sih. Apalagi buat orang tua, buat pokoknya orang sekitar kita. Itu aja. Kalau kamu gimana? Kalau aku pribadi kurang lebih bakalan sama. Enggak lah. Cuman yang pertama kalau misalnya emang sisa 6 minggu lagi pengen ngabisin waktu bareng sama keluarga sih. Itu terus kayak 6 minggu itu mau dimanfaatin buat kasih kesan baik lah gitu sebelum kesan nggak cuman kasih kesan baik ya kan? Ya kesan baik kelakuannya mah buat ya nggak gitu dong maksudnya tetap berkelakuan baik gitu tapi kan sebelum kayak pada akhirnya meninggalkan dunia ini kan harus mempunyai kesan yang baik gitu terus mungkin harus jadi berkat sih itu yang pertama. Oke, next. Oke, selanjutnya nih aku mau nanya ya. A few moments later. Oh ini nih, kamu pernah punya pengalaman buruk apa saja yang pernah dialami? Pengalaman Satu buruk. aja, terserah. Pengalaman buruk yang pernah kamu alami, yang paling buruk nih. Pengalaman buruk. Oke, pengalaman buruk ditinggal sama orang yang disayang. Tapi orang yang disayangnya bukan pacar adalah gitu. Buat kalian yang tahu pasti tahu lah siapa orang yang aku maksud. Gak mau aku ungkit takutnya ya mengundang hujan. Oke, bagus. Kalau dari kamu? Kalau aku pengalaman buruknya yang pernah aku alami itu, ini nih. Tapi sama sih aku juga ditinggal orang yang disayang. Cuma ada lagi pengalaman yang buruk yang pernah aku alami itu aku mencuri. Jancuk.
Guys. Aduh, Astagfirullah. astaga. Jangan ditiru, guys. Jadi dulu guys. Tapi harus diceritain dulu. Hah? Kenapa Itu bisa? masa kecil ya. Jadi kayak Oh. masa SD. Itu mah SD kelas 1 kelas 2 kayak pokoknya jangan lanjut. Tapi aku juga pernah loh kayak gitu. Tapi waktu TK. What the fuck? Nggak ngerti apa-apa. Terus gimana? Dikirain tuh isinya amplop biasa kan. Waktu Nah. masih nggak TK sih, masih kecil lah, belum TK kalau nggak salah. Terus aku bawa amplopnya keluar, dikirain nggak ada isi apa-apa. Terus ya gitu. Oh, kamu ambil amplop yang di sini di meja gitu. Iya, ada di meja. Kebetulan ada tamu juga, ada bau aku. Oh, Datang ditanyain lihat amplop nggak, dimarahin. kasihan. Lanjut. Nih. Iya, kan pandemi itu kan belum beres kan. Nah, kalau pandemi udah beres, kamu mau liburan kemana? Tempat apa yang mau kamu datengin? Oke. Asik. Kalau pandemi udah beres, tempat apa yang pengen Kamu datengin. pengen aja tuh, pengen banget. Astaga. Kalau pengen aja mah aku pengennya keliling Indonesia gitu ya. Aku Yang kelilingin lebih semua Indonesia. spesifik aja, yang lebih gampang. Kalau yang pengen banget tuh aku pengennya ke Yerusalem. Karena dulu sempat nge-planning itu sama papa mama adek, cuman belum kesampaian. Oke, mantap. Kalau sendiri? Kalau aku yang hal yang ingin aku datangin datang ke rumah bapak. Berat banget omongannya. Itu kan masih jauh, maksudnya semua orang juga pengen ya datang ke rumah bapak di surga gitu. Enggak. Iya. Yang paling aku pengen sih banyak sih ya. Tapi Satu hal aja, satu tempat yang pengen kamu datengin. aku Dan kenapa? ingin keliling Indonesia. Kan harus Apalagi bareng spesifik. kamu. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Kan tadi kata kamu kalau pengen Indonesia harus spesifik kan. Pokoknya aku pengen bisa keluar negeri lah pokoknya. Keluar negeri. Tapi dengan tidak uang sendiri. Lanjut. Oke, lanjut guys. Nah, kalau misalnya Nian, apakah kamu akan memberitahu kalau ada orang bau badan atau bau mulut? Oke. Gimana tuh? Jujur ya guys, aku Pas, orangnya gak enakan. Oh, gak enakan. Seriusan, aku gak akan berani ngungkapin itu karena kan gak semua orang bisa menerima apa yang kita sampein gitu. Karena dulu waktu SMP pun aku punya temen gitu yang punya masalah sama bau badan gitu, dan itu emang benar-benar mengganggu suasana satu kelas sampai kayak kadang dia tuh disemprotin gitu loh sama pengharum ruangan saking baunya. Tapi nggak disemprot langsung gitu loh, maksudnya disemprot pas dia lewat, disemprot gitu. Tapi kan kalau misalnya dia pun kayaknya ngerasa gitu, sadar akan hal itu. Cuman kalau aku pribadi aku nggak akan berani ngomong sih karena aku orangnya nggak enakan. Ya sih, sama sih guys. Aku juga kurang lebih kayak gitu sih, nggak bisa. Ya gitu. Cuman kayak sedikit-sedikit itu aja gini. Kamu puasa ya? Oh, tapi kan berani mengungkapkannya kan? Kan nggak ngomong secara langsung nih. Iya. Mulut kamu bau? Nggak gitu kayak. Bahasanya Kamu puasa ya? diperhalus. Kan kalau puasa tuh kebanyakan. Iya. Mungkin itu. Atau badannya, kamu habis olahraga dari mana? Gitu. Tapi setidaknya berani sih buat mengungkapkannya walaupun bahasanya halus. Kalau aku mah Itu mah nggak itu ya. Iyalah. Kamu. Tapi kan setidaknya kamu berani ngomong. Kalau aku mah bener-bener kayak udah ditahan aja. Tapi ada kalau misalnya aku udah tahu kayak sifatnya kayak gimana, ya aku diemin pastilah. Kayak ya udah. Tapi kalau misalnya aku udah tahu, oh dia mah orangnya kayak gini, kalau misalnya diomongin kayak gini tuh gak terlalu tersinggung gitu kan. Oh, berarti jadi gimana orangnya. Gitu sih. Karena kalau misalnya kita baru kenal terus kita bilang langsung, ih kamu bau badan, atau orangnya kesinggung, atau gimana, atau walaupun diperhalus juga kan, kalau misalnya itu mah gak usah. Ya betul, nyiptain first impression yang jelek gitu. Kalau misalnya kita udah kenal deket misalnya sama orangnya kan, jadi kayak mana yang puasa ya gitu kan, jadi enak.
Gitu sih guys, lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Seberapa penting keluarga untuk kamu? Oh, dia nanya keluarga terus ya guys. Ya. Penting banget lah. Seberapa pentingnya? Kalau dibandingin dengan hal yang lain gitu. Penting kedua Yang pertama apa tuh? tentang agama. Oh, oke. Tentang- Agama tetap nomor 1. Iya sih. Kedua orang tua. Ketiga kamu. Anjay. Enggak. Ada guys. Lanjut. Kalau kamu gimana? Kalau Seberapa penting tuh keluarga buat kamu? Kalau aku penting banget. Karena menurut aku di atas segalanya, maksudnya di atas kayak teman, sahabat atau Pasti. saudara sendiri, pasti keluarga kita lah yang bakalan ngebantu dan nge-support kita gitu dalam keadaan apapun. Guys. Tapi bagaimana ya dengan keluarga mungkin yang ada broken home atau cerai gitu, kan membuat si keluarganya jadi berantakan. Menurut kamu tuh gimana sih? Kalau yang keluarga broken home, kalau menurut aku pribadi gini loh, kalau misalnya ya aduh bahasanya berat banget ya, udah jauh banget gitu. Maksudnya gini loh guys, ketika kalian memilih untuk kayak menikah gitu, itu pikirin matang-matang gitu. Jangan sampai karena aduh teman aku udah nikah, aduh aku umurnya udah segini, aku harusnya udah nikah, aduh teman aku di umur segini udah nikah, udah punya anak, udah mapan segala macam. Itu nggak segampang itu gitu pernikahan tuh. Jadi harus dipikirin matang-matang gitu. Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak broken home tuh ya karena dari orang tuanya gitu. Karena ya adalah alasan, yang pertama mungkin selingkuh atau enggak karena adanya ketidakcocokan. Makanya dari awal tuh kayak ketika memilih pasangan tuh harus benar-benar gitu, jangan sampai salah memilih karena akibatnya fatal gitu, kasihan ke anak-anaknya gitu, anak-anaknya bakalan jadi dampak dari perbuatan orang tuanya sendiri gitu. Dan juga kalau misalnya ada perselisihan di antara keluarga, lebih baik cari solusinya dengan cara apa gitu, tanpa harus adanya perpisahan. Betul. Yang Jadi pasti cari jalan keluar yang baik, yang pokoknya yang baik lah. Walaupun kan seringkali emang dalam keluarga tuh kan pasti ada percekcokan, ya, adanya itu wajar. perbedaan pendapat. Nah, Wajar, tapi ya balik lagi, kalau misalnya ketika udah berkomitmen gitu harus mengutamakan komunikasi gitu. Jangan sampai kayak aduh aku nggak suka nih sama sifat kamu yang kayak gini, itu tuh jangan cuma ditahan gitu, coba disampaikan gitu. Jadi satu sama lain bisa mengerti keadaannya kayak gimana dan bisa saling kayak introspeksi diri. Itu sih support guys. lah. Oke, mantap. Lanjut. Apa nih selanjutnya? Aku mau nanya, tapi harus jawab jujur ya. Jujur lah. Hal apa sih yang bikin kamu nangis terakhir kali? Tapi nangisnya harus benar-benar nangis ya, bukan cuma berkaca-kaca doang. Terakhir kali ya? Mm-mm. Pas itu sih, baru-baru ini. Kayak aku tuh main musik, nyanyi lagu rohani, langsung kayak dalam. Langsung nangis ya. Ya gitu? Jujur. Jujur. Pas main di rumah, main gitar. Jing, 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 jing. Lagu itu yang Bapak sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk jana hatiku. Makanya aku nyanyi itu, aku request ke kamu kan nyanyiin. Itu sih guys. Kalau kamu gimana? Apa sih tadi pertanyaannya? Oh, yang terakhir kali aku tangisin baru sih, baru banget. Kenapa tuh? 2 hari yang lalu. Iya, 2 hari yang lalu. Gak ceritain dong. Karena ada masalah sih pokoknya antara aku sama teman aku. Gitu, guys. Oh, jadi masalah antara kamu dan temannya. Jadi buat kamu jadi nangis.
Iya, nangis sih karena ya aku mengakui aku salah gitu. Nah, begitu. Aku nangis. Oh, ya, mungkin segitu saja Q&A dari kita berdua ya. Oke guys. Jangan sekian dari kami. Jangan lupa Jangan lupa like, komen, komen, share, subscribe, dan dan share share ke ke semua sosial semua. media yang kalian punya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Annyeong. Annyeong. Annyeong kayak Eh. oh, annyeong. Oke guys.